بذكر الإله وتصفو الحياة بنور الهدى جمال الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويبلغ سعد إلى منتهى. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ini saya tanyakan materi yang sudah dipelajari di minggu lalu, yaitu tentang rukun iman dan rukun. Silakan berdiri. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada Rasul. Keempat, percaya kepada kitab Allah. Kelima, percaya kepada kiamat. Keenam, percaya kepada kabar baik dan kabar buruk. Luar biasa, tepuk tangan. Siapa namanya? Coba sebutkan. Luar biasa. Oke, baik, karena semuanya saya sepertinya sudah sangat memahami dengan baik tentang rukun iman dan rukun Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi hadis. Kenapa bukan yang lain? Siapa yang siapa? Al-Quran apa? Kitab suci. Kalau Allah yang tinggal terjaga keaslian, sedangkan hadis siapa yang ada hadis apa? Qala Rasul atau sunnah Rasul. Yang dua perkara, dua hal ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebenarnya bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh umat manusia. Cuma sebagian manusia belum mendapatkan hidayah untuk memahami. Oke, baiklah, coba buka tulisnya. Coba lihat ke depan. Kemudian pedoman Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Kalau umat Kristen, apa sumber ajaran mereka? Tauhid. Kalau ajaran Kristen Injil, kemudian kalau Zabur pada siapa? Kitab Zabur. Umat. Oh, kenapa dia mengatakannya? Kalau kitab Zabur kan pada lagi Daud. Kalau umat satu lagi Taurat, Ibu, Nabi Isa. Siapa yang kamu dalam kitab suci India? Umat India, apa namanya? Hindu. Tidak ada masalah ya. Nah, definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Orang bisa mengumumkannya ini. Nah, apa itu Al-Quran? Sepengetahuannya.
yang terdiri dari Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Semua isi kandungan dalam isi Al-Quran itu menjadikannya sebagai pedoman untuk umat manusia. Sebenarnya sebagai umat Islam. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ilmu. Kalian kita mau ilmu apa? Ilmu fikih ada, ilmu tauhid ada, muamalah ada, ekonomi ada, teknologi ada, apalagi semua pelajaran yang kita pelajari yang kita pelajari ada di Al-Quran. Itu luar biasa Al-Qurannya. Dan Al-Quran ini satu hal yang dia tidak bisa dimanipulasi. Ya, tidak seperti kita yang lain. Ya. Kemudian kita lihat karakteristik dari Al-Quran universal. Seperti sudah tadi berlaku untuk semua umat manusia, ya kan? Kemudian komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan, baik spiritual, sosial maupun ilmiah. Kenapa dia senang ilmiah? Sesuatu yang terjadi sekarang itu sudah ditulis di masa lalu. Itu ilmiah. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri dari banyak seperti ilmu mungkin para ilmuwan dia mendebatkan kenapa dari mana bagaimana alam semesta berdasarkan Al-Quran. Ya kan? Allah menjadikan sesuatu yang ada menjadi tiada dan dari tiada menjadi ada. Itulah namanya hidup dan mati. Iya kan? Ilmu biologi. Kalau kita lihat apa namanya ilmu dasarnya kan telur berubah menjadi ayam, dari mati menjadi kemudian mati lagi. Itu salah satu proses dasar dari ada menjadi dan ada menjadi ini yang sekarang ini kadang-kadang sudah diterima oleh kaum non-muslim ya. Kita tahu seberapa hebatnya umat manusia dia tidak akan bisa meniru atau membuat apa namanya Al-Quran yang palsu. Yang iblis dan Al-Quran kita tahu itu, makanya dia tidak bisa menginovasinya. Karena tersimpan sejak di dada manusia umat muslim. Beda dengan kata yang sudah punya banyak campur tangan manusia, sama kan? Kemudian hadis. Apakah hadis? Siapa tahu? Oh, di sana dulu. Siapa namanya? Apa yang kamu tahu dengan hadis? Yang dari suaranya kebenaran itu? Seperti itu ya. Oke, hadis itu ya sebuah perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber kedua dalam sejarah Islam. Coba lihat klasifikasi ada hadis sahih, hadis hasan, sama hadis sahih. 3. Hadis sahih adalah hadis yang paling terpercaya, paling tinggi, paling kuat, paling tinggi apa namanya referensinya ya, yang artinya dia memang hadis betul ya. Contoh hadis Sahih Bukhari Muslim ya, kemudian hasan ini dia antara benar atau tidak, dia di tengah. Ketika ada hadis yang mungkin dia sedikit diragukan dengan riwayatnya, itu kita bisa lihat apakah hadis
kuat dengan dalil-dalilnya ya. Kemudian terakhir ada hadis dhaif. Ini memang benar-benar lemah. Gimana dia hasil lemah? Dari perawi. Ingat ketika kita lihat hadis ini perawinya pasti ada biografi atau latarnya kan, bagaimana dia dibuat sebuah riset. Jadi ketika kita tahu hadis itu lemah, kita harus dicek versi benar. Kemudian selanjutnya dalil Al-Quran 95 hidup. Sekarang coba keluarkan buku tulisnya dan tulis sedikit dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana. Ayo, jangan senyum sendiri gitu. Sambil tulis bersama dengan Hussein ya. Yang sambil namanya tolong angkat kanan saja. Fatihah Harami, Isra Rumasyah, Liana Nasya Tifarah, Humaya Alaina Putri, Dina Aulia Putri, Karisa Atifah, Arika Fatina, Zulfa Zahira, Raida Salihah, Dara Najila Rizkia Imam, Putri Muslimah, Rahil Ulwah, Talita Tanita, Gaida Alifatul Nisa, Laura Alifah Kalbila, Alena El Farah, Almira Kesapri, Kailani Arisa, Syarifah Kaisa, Rumasya Balkis. Kehidupan manusia. Ingat kan? Kita tidak boleh mencari kehidupan yang emas dari hal. Kalau Al-Quran di bawah setelah hadis lima ulama ya, kan dia ada kaitannya, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma. Itu kesepakatan yang disepakatan oleh ulama. Kemudian yang kedua, dan kami turunkan kepada Alkitab sebagai penjelas. Alkitab itu maksudnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya lanjut dalil hadis. Ini jelas seperti yang sudah dituliskan sebelumnya kan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ada perkara sesat selama berpegang pada dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnatul rasul. Jelas ya? Ada pertanyaan ada? Maknanya sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suatu hasanah sulit teladan yang baik. Ini ayat Al-Quran ya, Al-Azab ayat 1. Kemudian jelas itu sebenarnya Quran dan hadis. Ini sebagian besar ya, ada 4 sebagian besar. Sebenarnya dia sumber Qurannya luar biasa lebih banyak lagi ya. Tapi ini kita lihat cepat saja sumber Islam jelas. Ya, semua sumber itu dimulai dari Al-Quran. Kemudian pedoman moral itu apa? Jelas. Yang kedua, spiritual. Apa spiritual? Spiritual dia atau bahasa lainnya
spiritual. Kita berkomunikasi dengan Allah. Jelas? Solusi sosial. Coba ya. Hubungan antar manusia. Kan banyak kita kan mengatur kemanusiaan, kemanusiaan, berkelahian apa saja, ribut ya. Maka kembali pada sumber ajaran kita. Hadis. Selanjutnya, contoh penerapannya. Sebenarnya contoh penerapannya pertama adalah ibadah. Jelas, sholat 5 waktu, puasa pagi, zakat, haji ya, apalagi Berdoa. sholat apalagi berzikir, zakat, semua yang nyangkut ibadah itu larinya kepada Ibadah. penerapan dalam ibadah. Yang muamalah. Muamalah itu artinya interaksi, transaksi jual Beli. itu hubungan ya. Karena kan secara tidak langsung dari transaksi kan hubungan antara dua manusia. Sebelum terjadinya antara kebetulan dan Hubungan. betul? Ya kan? Yang jujur dan tidak menipu. Ini semua jelas di sana ada dalilnya ya. Kemudian riba dan transaksi yang jelas. Karena orang apa siapa yang tahu riba itu apa? Banyak mengambil untung lebih daripada yang tidak seharusnya. Misalnya nih, misalnya siapa namanya? Liana jual suka jual apa? Jual es krim. Modal es krimnya berapa? Misalnya modal es krimnya 100.000, ya kan? Tapi dia ingin untung lebih banyak. Itu dia bisa jadi pertama menambahkan alat-alat bahan-bahan yang tidak baik. Dia jelas. Itu misalkan itu dia inginnya dengan modal seperti itu punya 10 juta. Itu ngeri nggak? Dengan gila ya. Terus 100.000 untungnya 5 juta kan? Dan dia beli tempat sekecil-kecilnya. Kemudian dijual ke orang dengan harga yang di luar normal, yang orang biasanya Jual. maka dia harus masukin. Ya. Karena kenapa? Karena pembeli tidak ridho, maka akan menjadi dari. Oke. Dalam akhlak jelas sabar, jujur, tidak sombong, ya, baik lagi, menghormati orang lain. Karena itulah sebuah diputuskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Pendidikan. Kenapa setiap orang, khususnya manusia, harus dia punya pendidikan yang baik? Kenapa? Itu kewajiban supaya mendapatkan Ya, karena supaya kita tidak dibodohi sama orang. Makanya kan menurut ilmu hukumnya apa? Semua ilmu ya, ilmu pengetahuan. Maksudnya ini bukan maksudnya semua ilmu, bukan ilmu yang tidak baik ya. Semua ilmu pengetahuan dan ilmu agama, bukan pelajari ilmu menteri ya, itu lain ya. Karena supaya kita tidak dibodohi sama orang. Coba lihat, makanya kalau kita lihat sampul, kenapa orang barat ya, ketika dia udah pintar main, kita masuk ke tempat orang jual itu rata-rata yang hantar makanan robot semuanya.
kita masuk aja, datang robot dia mondar-mandir, kita ambil makanan, memberikan dia ke bawah. Langsung kembali ke tempat. Beri ya. Ada yang bilang dia saat ini akan menghancurkan. Kalau perkembangannya semengerikan itu ya. Karena dia akan emang ada positifnya. Ada positifnya, ada negatifnya ya. Yang negatifnya dia emang akan mengambil sedikit lapangan kerja manusia. Di Jepang ada bandara yang semuanya tidak ada orang. Semua petugasnya otomatis. Jadi orang dipekerjakan sebagai keamanan saja. Nah, di sini beri salah satu untuk keamanan saja. Tapi semua kita sendiri, karena dia otomatis. Itu Jepang, ya. Semua sendiri dia. Semengerikan apa ya? Kita sekarang berdiri sini, duduk sini, belajar ini. Di luar sibuk dengan perang cyber. Perang cyber itu apa? Perang teknologi. Itu kita kepala ya. Oke, ini sudah dari yang lain ya. Ini kalian ini habis ini ada satu lagi. Tantangan dalam berpegang pada aturan dan perkembangan teknologi kedua desa. Ya. Jauh dari kekiraan. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan teknologi itu merupakan salah satu negara. Dan ketika teknologi sudah sampai puncak, ya, maka dia akan hancur industrinya. Karena hancur sudah banyak yang hancur, dia sudah menaiki puncak. Contoh hancur kita bisa lihat di keuangan transaksi nilai. Ketika dia sudah ada gambar seperti itu makanya awal mula hancurnya. Ini sekarang lagi naik, lagi naik semua terkait teknologi lagi naik. Ya, di mana-mana menggunakan api. Kemudian kurangnya pemahaman. Banyak muslim yang tidak memahami Al-Quran dan hadis secara jelas ya. Pengaruh media jelas. Sekarang media tersebar di mana-mana mau atau mana ya? Ya kan? Orang kan mau dibuat begitu ya. Tapi kita tahu mana yang benar mana yang bodoh. Satu klik maka kita akan tahu seluruh isi dunia ya. Semengerikan itu ya. Maka kita kan cuma dengan kasur, dengan pegang HP atau pegang computer ini, semua isi dunia ada di isu politik, selebriti, yang gosip-gosip dari itu ada semua di semengerikan itu ya. Makanya harus pintar-pintar solusinya bisa meningkatkan pendidikan agama. Makanya yang kemudian ketika kita belajar teknologi juga meningkatkan pendidikan mempelajari Al-Quran dan hadis secara rutin jelas, memanfaatkan teknologi jelas. Habis kesimpulannya apa? Coba bangun satu orang berdiri baca. Ismail, ulang dulu Ismail lagi. Di bawahnya? Jelas? Sebelum ini sudah habis kita materinya, bukan Al-Quran sebagai pertemuan ini. Sebelum menutup, ingin pesan tanyakan kepada salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Siapa ada yang mau? Silakan. Kesimpulannya adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup sempurna bagi umat manusia, berpegang pada perubahannya, memberikan panduan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Luar biasa kemenangan yang demikianlah materi pertemuan kita pada kali ini yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Amin.